Ibu pasti nggak nganyut. Ibu pasti ngapung. Ya boleh kan? Boleh kan? Ya. Oh iya. Ah nyelip aja kan terus gigi. Nah sekarang saya mau memberikan sesuatu buat Ibu Eka ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Ibu Eka dan keluarga ya. Nah buat pemirsa catatan Olga ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya sudah datang kemari. Ini nama tempat kolong jembatannya daerah mana Bu? Ciliwung ya. Bu Eka sekali lagi terima kasih banyak. Senang Bu Eka saya datang ke sini. Sekali. Benar-benar senang. Kalau Allah udah merhatiin saya. Mungkin juga kalau itu suatu panggilan dari Allah ya. Amin ya Allah. Maksudnya untuk mempertemukan saya dengan keluarga saya. Saya bersyukur banget ya Allah. Amin ya. Nanti Ibu dari amatin catatan Olga, Ibu nanti diantar ke Sukabumi ya Bu ya. Ya. Ibu ini ada sedikit rezeki buat Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekecil apapun yang rezeki saya kasih. Yang penting tulisan hati saya dari Antv, dari PD Project ya. Makasih banyak ya Bu ya. Saya nggak mengharapkan Kak Olga. Benar-benar nggak mengharapkan. Cuma saya butuh pertemuan saya sama keluarga. Dan saya juga terima kasih banget. Kak Olga udah mau peduli sama saya. Udah menemuin saya, udah dalam posisi apapun saya bersyukur mudah-mudahan kalau nggak selalu sehat, Amin ya Allah ya Allah. selalu panjang umur, Jaga doanya ya Allah. selalu sukses melebihi dari yang sekarang ini. Amin Akan ya lebih Allah. Amin. memuncak kesuksesan Kak Amin ya Olga. Allah. Ya mudah-mudahan. Mohon hanya itu. Ya. Allah pasti balas kebaikan Kak Olga. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti sama kedua orang tuanya ya. Amin. Udah 4 tahun pemirsa tidak bertemu Bu Eka. Ya, Ibu ini pegang buat jajan Ibu atau buat Clara atau buat kedua orang tua Ibu nanti di sana ketemu ya. Terima kasih banyak. Ambil ya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih ya Allah. Makasih ya Allah, makasih. Sama-sama. Makasih ya Allah. Kau sudah membukakan pintu hati ya Allah, Kak Olga. Bisa kesabaran ya Allah. Kasih ya Allah, semoga kau semoga Allah akan membalas kau. Setelah berbagi kebahagiaan dengan warga yang tinggal di kolong jembatan, Olga meminta tim catatan si Olga untuk mengantarkan Ibu Eka pergi ke Sukabumi untuk bertemu dengan orang tuanya. Terima kasih juga pasti buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Saya mengingatkan bukan mengguli, ya, ini mungkin menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah dimanapun berada yang menonton tayangan catatan Olga. Ya, sekali lagi kita harus sayang kepada kedua orang tua kita, harus patuh dengan perintahnya, karena doa orang tua adalah doa yang paling mujarab dari segala apapun itu. Ya, saya tidak pernah kepingin lagi mendengar atau melihat kejadian seperti Bu Eka yang melawan kedua orang tuanya karena Ibu Eka membantah. Atau mungkin Ibu Eka menikah dengan seseorang yang tidak diizinkan dari orang tuanya.
Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi kepada siapapun. Karena nanti akan mendapatkan masalahnya itu akan cepat atau lambat itu akan pasti terjadi. Karena kita tidak mendengarkan apa kata orang tua. Orang tua pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Sama seperti hari ini catatan Olga ingin memberikan yang terbaik pastinya buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 7:30 hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh sama-sama Ibu. Iya Ibu sama-sama, terima kasih banyak. Kenapa sedih amat? Coba Kak Olga yang bantu saya, Kak. Oh amin ya saya Yang lain Allah. nggak ada yang datang kemarin. Nggak ada orang lain yang datang kemari. Cuma Kak Olga yang datang ke sini. Saya doang yang baru datang kemari. Iya, baru ini Kak Olga yang datang. Yang lain nggak Aku ada. terima kasih banget sama Allah sudah jadi bersama. Amin ya Allah. Ya mudah-mudahan. bisa ngebales kemudian karena cuma Allah yang bisa. Amin ya. Mudah-mudahan kalau misalkan saya datang ke sini, mudah-mudahan yang nonton juga jadi kepengen datang kemari ya. Amin. Bu, terima kasih. Saya pamit ya. Ya saya ada sedikit ya Bu. Mudah-mudahan nih Ibu senang ya Bu. Amin. Ibu buat pegang buat jajan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak Ya, Olga sama-sama. biar melimpahkan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Bu, siapa ini Bu? Olga, Mana? Oh iya. Nami sakit nih. Ini enak badan. Capek, badan hangat. Lemes. Ini mama saya lagi main ke rumah. Terus saya bilang mau dikerokin, nggak dikerokin. Dari kapan sakitnya? Dua hari yang lalu tuh udah mulai badan gak enak. Anget-anget gimana tuh. Tapi kalau dikerokin diobatin sama mama mujarab ya, Ibu ya? Alhamdulillah. Sama ya. Lulusannya beda. Doanya Mbak. Doanya beda. Iya. Tuh. Sayang banget ya Bu, mau Olga Bu. Oh, udah sayang sama ibu. Dia sama saya pun sayang. Beberapa hari kemudian, setelah melakukan syuting, kondisi Olga sedikit drop. Bertempat di rumahnya, Olga dipijit oleh sang ibu. Sentuhan tangan ibunya bisa memberikan Olga kekuatan untuk terus melanjutkan syuting. Pemirsa catatan Olga, 2 hari kemarin ada seorang target bernama Ibu Eka. Saya ingin sekedar menceritakan dan mengingatkan buat pemirsa catatan Olga. Ibu Eka sebenarnya tidak harus tinggal di bawah kolong jembatan. Dia sebagai orang-orang seperti biasa yang tinggal bersama keluarganya. Tapi ada satu hal, Ibu Eka dipisahkan dengan kedua orang tuanya, dikabarkan karena Ibu Eka melawan orang tuanya. Entah bagaimana, Bu Eka pun akhirnya merasa menyesal. Karena dia sudah berpisah selama 4 tahun.
Apa yang terjadi? Bu Eka sangat kangen dan rindu kepada kedua orang tuanya yang tinggal di Sukabumi. Bu Eka pun punya seorang anak yang dititipkan kepada kakaknya sendiri. Tanpa sepengetahuannya kakaknya dan anaknya, Ibu Eka tinggal di kolong jembatan. Apa yang dirasakan? Anak dan kakaknya merasa dibohongi oleh Ibu Eka. Mungkin Ibu Eka berniat baik tidak mau membuat anak dan kakaknya bersedih dengan keadaan Bu Eka yang tinggal di bawah kolong jembatan. Dini hari, insya Allah tim catatan Olga ingin membawa Ibu Eka ke Sukabumi bertemu dengan kedua orang tuanya. Seperti apakah pertemuan Bu Eka dengan kedua orang tuanya yang selama 4 tahun tidak pernah bertemu? Semoga Ibu Eka ini mendapatkan kebahagiaan karena bisa bertemu dengan kedua orang tuanya yang selama 4 tahun tidak bertemu. Bahagia juga pastinya buat saya. Janji saya ingin supaya Bu Eka bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Pemirsa catatan Olga, jangan kemana-mana. Ikuti terus perjalanan Ibu Eka bertemu dengan kedua orang tuanya bersama tim catatan Olga. Atas amanat yang diberikan Olga, tim catatan si Olga pun berangkat menuju rumah Ibu Eka. Meskipun hujan dan suasana yang masih gelap tak menyurutkan tim catatan si Olga melajukan kendaraannya menuju rumah Ibu Eka. Tim catatan si Olga tiba di rumah Ibu Eka. Lalu tim menjemput Ibu Eka untuk kemudian pergi ke Sukabumi, tempat di mana orang tua Ibu Eka tinggal. Sebelum berangkat ke Sukabumi, Ibu Eka berpamitan dengan para tetangga. Kesedihan begitu tergambar di raut wajah Ibu Eka. Entah apa yang ada dalam pikiran Ibu Eka. Yang pasti, saat ini beliau ingin sekali bertemu dengan kedua orang tuanya. Semua kan baik-baik saja. Dengan membawa harapan yang begitu besar untuk bisa bertemu dengan orang tuanya, Ibu Eka bersama tim catatan si Olga melangkahkan kakinya untuk menembus gelapnya malam dan rintik hujan. Semoga perjalanan Ibu Eka dan tim tidak sia-sia dan Bu Eka bisa bertemu dengan orang tuanya. Tim catatan si Olga pun melajukan kendaraan menuju Sukabumi. Semoga Ibu Eka bisa bertemu dengan orang tuanya. Karena hampir selama 4 tahun, Ibu Eka tak pernah bertemu dengan orang tuanya. Jika nanti pertemuan itu terjadi, Ibu Eka akan meminta maaf dan bersujud di kaki ibunda tercinta. Masa yang terindah, kini semua telah berakhir. Karena kau berubah, tak seperti dulu lagi. Matahari pun mulai menampakkan sinarnya. Tim catatan si Olga dan Ibu Eka sampai di Sukabumi. Kemudian bertemu dengan keluarga Ibu Eka. Karena kau tahu begitu sakitnya aku.
Dalam cermin wajah ini bertambah umurku dalam hidup yang semakin merapuh. Udah adik saya udah lama gitu loh pulang. Bahkan saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal. Yang gitu cerita juga. Iya. Nggak tahu juga. Saya juga sama bibi saya, sama kakak-kakak saya juga bilang, udah di mana gitu juga. Eti, yuk, masuk aja yuk. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa jangan pernah menyia-nyiakan orang tua kita. Sayangi dan cintai mereka, karena sesungguhnya kasih sayang mereka untuk anak-anaknya tak pernah bisa tergantikan oleh apapun. Sehingga tak ada penyesalan saat mereka tak ada lagi.